Welcome to our channel. Kedikdayaan Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak perlu diragukan. Kedua negara yang keluar sebagai pemenang dalam Perang Dunia II ini punya sejarah panjang, mulai dari bertempur bersama hingga bertarung satu sama lain. Nah, kali ini Data Fakta hadir untuk melihat perbandingan keduanya. Entah untuk melihat mana yang terkuat atau sekedar tahu fakta sejarah yang ada. Jadi pada dasarnya, pembahasan ini sayang untuk kalian lewatkan. Sejarah, sekutu kemudian berseteru. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat dan Uni Soviet bertempur bersama sebagai sekutu untuk melawan kekuatan poros pada tahun 1939 sampai 1945. Namun, setelah Perang Dunia II, hubungan keduanya menjadi tegang hingga pecahlah Perang Dingin yang selanjutnya melibatkan blok Barat dan Timur. Pada dasarnya, orang Amerika telah lama waspada terhadap komunisme Soviet. Menyusul ketakutan Amerika terhadap penguasaan negara tirai besi tersebut akibat ekspansionisme Soviet di Eropa Timur. Sementara itu, Uni Soviet mulai membenci apa yang mereka anggap sebagai retorika permusuhan pejabat Amerika, bukan senjata dan pendekatan intervensionis terhadap hubungan internasional. Tak ayal, Perang Dingin tak terelakkan, di mana ketegangan ini langgeng meski wajah Uni Soviet hanya tersisa di Rusia saja. Amerika Serikat bagaimanapun lahir dari sebuah revolusi penuh kekerasan melawan pemerintahan kolonial yang mendeklarasikan kemerdekaan pada 4 Juli 1776 dan masih ada hingga hari ini. Sementara itu, Uni Soviet menemui akhir saat dibubarkan pada 6 September 1951. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal dan demokrasi perwakilan. Sebaliknya, Uni Soviet yang berdiri pada 25 Oktober 1917 menganut paham komunisme. Jika usia Uni Soviet berhenti di tahun ke-69, maka Amerika Serikat sudah berusia 245 tahun saat ini. Luas area. Besarnya suatu negara dapat diukur berdasarkan luas wilayah. Sebagaimana luas wilayah yang dimaksud mengacu pada total area, wilayah daratan dan daerah perairan. Adapun total area merupakan jumlah wilayah daratan dan perairan dalam batas-batas internasional dan garis pantai. Mengacu pada indikator tersebut, tepat sebelum bubar pada tahun 1991, Uni Soviet dinyatakan sebagai negara terluas di dunia dengan wilayah kekuasaan yang mencakup 1/6 permukaan bumi, atau 17% dari luas dunia. Berbagai sumber mencatat luas kawasan Uni Soviet membentang seluas 22,4 juta kilometer persegi dari Laut Baltik dan Laut Hitam hingga Samudra Pasifik, dengan wilayah yang dihuni ratusan juta penduduk dari 100 kebangsaan. Sementara representasi Uni Soviet yang tersisa hari ini menyisakan Rusia dengan luas 17,1 juta kilometer persegi. Dalam artian, kawasannya dianggap menyusut hingga 24%. Di sisi lain, Amerika Serikat merupakan negara terbesar ketiga setelah Rusia dan Kanada, yang luasnya mencakup 6% dari dunia. Luasnya berkembang dari 8,2 juta kilometer persegi menjadi 9,8 juta kilometer persegi atau bertambah hingga 19%. Amerika Serikat kira-kira berukuran sama dengan Tiongkok, namun luas totalnya lebih besar karena memiliki wilayah perairan pesisir dari pulau dan negara bagian Amerika. Kemudian jika ditilik dari jumlah populasinya, kawasan Uni Soviet didiami sebanyak 241.720.134 jiwa pada tahun 1970-an. Sedangkan jumlah populasi Amerika sebanyak 205,1 juta dalam periode yang sama. Aliansi atau sekutu. Jika mengacu pada peristiwa Perang Dingin, aliansi Amerika Serikat lekat dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO, sementara Uni Soviet dengan The Warsaw Treaty Organization atau WTO atau Pakta Warsawa. Menghadapi ancaman ekspansi Uni Soviet di Eropa setelah Perang Dunia II berakhir, lahirlah aliansi keamanan kolektif atas prakarsa AS, Inggris, dan Prancis, di mana anggota lainnya terdiri atas Belanda, Belgia, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Portugal, dan Norwegia. Namun, selama Perang Dingin, beberapa negara lainnya seperti Yunani, Turki, Jerman Barat, dan Spanyol memilih bergabung dengan NATO. Dengan adanya NATO yang mengikutsertakan Jerman Barat, Uni Soviet dan Blok Timur jadi kelimpungan. Hal ini lantas dijawab Uni Soviet dengan menciptakan aliansi pertahanannya sendiri dengan 7 negara komunis di Eropa Timur pada tahun 1955,
di mana anggotanya terdiri atas Jerman Timur, Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Hungaria, Polandia, dan Rumania. Selain itu, sekutu Uni Soviet di Asia seperti Mongolia, Kuba, Vietnam, Laos, Kamboja, Tiongkok, dan Korea Utara juga sering disebut sebagai negara Blok Timur. Namun, perubahan di Eropa Timur akhir tahun 80-an, runtuhnya tembok Berlin, dan runtuhnya Uni Soviet membuat Pakta Warsawa tercerai-berai. Negara-negara Eropa Timur termasuk negara pecahan Uni Soviet kemudian berorientasi ke sistem demokrasi barat. Di Rusia, Partai Komunis kehilangan kekuasaan. Era Perang Dingin antara blok barat dan timur di Eropa pun dianggap berakhir. Begitu lepas dari kekuasaan Uni Soviet, sejumlah negara bekas Pakta Warsawa lalu menjadi anggota NATO. Pemimpin selama perang. Berbeda dengan perang senjata, Perang Dingin merupakan pertarungan ideologi antara AS dan Uni Soviet tanpa adanya serangan militer langsung. Namun, masa yang berlangsung antara 12 Maret 1947 sampai 26 Desember 1991 tersebut juga melibatkan kekhawatiran akan perang nuklir dan Perang Dunia Ketiga pada akhirnya. Nah, selama 44 tahun itulah terdapat sejumlah pemimpin baik Uni Soviet maupun Amerika yang terlibat langsung dalam situasi Perang Dingin. Dari kubu Uni Soviet terdapat 7 orang, diantaranya Joseph Stalin, Georgy Malenkov, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko, dan Mikhail Gorbachev. Sementara dari sisi Amerika Serikat terdapat 8 nama, yakni Harry Truman, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, dan Ronald Reagan. Kemudian pada 3 Desember 1989, Presiden AS George H.W. Bush dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengeluarkan pernyataan penting ketika bertemu di lepas pantai Malta, bahwasanya permusuhan lama yang menjadi inti Perang Dingin mungkin akan segera berakhir. Kekuatan militer. Bersumber dari rilis Britannica, jumlah personel tentara AS pada periode 1919-1939 berkisar 125.000 tentara. Namun setelah Nazi Jerman berhasil menginvasi Prancis pada Mei 1940, pemerintah AS memberlakukan kembali wajib militer. Ya, kekuatan akhirnya meningkat menjadi 1.640.000. Perang Dunia II menandai perubahan revolusioner dalam perilaku perang, membuat kekuatan yang awalnya lebih dari 8 juta pada tahun 1945 turun menjadi kurang dari 3 juta personel setahun kemudian. Untuk selanjutnya menjadi 554.000 pada Maret 1948. Bagaimanapun terjadinya Perang Dingin segera merangsang upaya untuk memulihkan efektivitas militer, dan wajib militer masa damai yang didirikan pada tahun 1940 diberlakukan kembali pada tahun 1948 dan diperbaharui secara berkala setelahnya. Kekuatan tentara stabil di kisaran 600.000 tentara pada tahun 1949 sampai 1950. Sementara itu, personel Uni Soviet yang dikenal dengan sebutannya sebagai Tentara Merah berjumlah 11.365.000 di akhir Perang Dunia II. Akan tetapi, demobilisasi dimulai menjelang akhir tahun 1945 dan dalam beberapa tahun angkatan bersenjata turun menjadi kurang dari 3 juta tentara. Nama Tentara Merah kemudian ditinggalkan pada tahun 1946. Sementara itu, anggaran militer mereka masing-masing AS 16% dari PDB, sementara Uni Soviet sebesar 27%-nya. Adapun sumber pemasukan pada tahun 1950, Uni Soviet telah berubah dari yang beberapa dekade sebelumnya adalah negara agraris menjadi kekuatan industri utama. Sedangkan ekonomi Amerika disokong oleh pertanian, batu bara, minyak, dan manufaktur menjelang Perang Dingin. Itulah tadi perbandingan antara AS dan Uni Soviet yang diambil dalam periode yang sama. Pada dasarnya, kedua negara sama-sama kuat. Bedanya, era Soviet telah berakhir, sementara Amerika sedang jaya-jayanya. Kira-kira, apakah yang akan terjadi jika Uni Soviet belum runtuh?